جميلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak Haji, Bu Hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat sempat. Allah masih berikan kita nikmat sehat. Dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Kita dapat merasakan bagaimana mahal dua nikmat ini bila mana datangnya waktu sakit maupun datangnya waktu sempit. Semoga hataman Al-Quran MTB IPHI Kota Singkawang ini sebagai silaturahim, sebagai wasilah bagi kita sekalian dan rangka kita untuk mentadabburi dan juga mensyukuri dari nikmat Allah berikan pada kita sekalian. Mereka yang sudah meninggal pun pasti menyesal kenapa waktu di dunia tidak dipergunakan amalnya dengan sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya orang yang masuk surga pun dia menyesal kenapa dia tidak masuk dalam surga pada tingkatan yang tertinggi, sehingga dia diberikan kesempatan untuk lebih banyak beramal lagi. Jadi sebelum kita masuk dalam rumah masa depan, yaitu adalah terminal terakhir di dunia dan juga terminal yang pertama nanti di akhirat, maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan juga Allah sudah banyak berbicara tentang ayatnya berkaitan dengan masalah waktu, berkaitan dengan masalah alam dunia, dan juga bagaimana berkaitan juga dengan masalah alam akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan juga Rasul juga berpesan iqtanim khamsan qabla khamsin. Jadi jaga yang 5 sebelum datangnya yang 5. Jadi wasihataka qabla saqomika, jaga sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan kemudian wa faraqaka qabla sughlika, jaga waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Kemudian juga wa hayataka qabla mautika, jaga hidupmu sebelum datang nanti waktu matimu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk antara pengikutnya yang mengikuti sunnahnya dan juga dapatkan syafaat nanti di akhir zaman. Yang terhormat Bu Yuli Wahyuni sebagai pembina ataupun penasihat di MTP IPHI Kota Singkawang, kemudian pengurus MTP dari ketua dan juga jajarannya, ada juga di sini pengurus IPHI Bapak Haji Gusnan, Bapak Hasbur Rahman, dan kami mewakili. Jadi kami sudah sampaikan undangan ke wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan wakil ketua ketiga. Jadi apalagi Bapak Ketua berhalangan hadir, jadi menyampaikan salam dari unsur pimpinan. Pak Haji Bujang ada acara perkumpulan Kepri, kemudian Pak Haji Rabuli ada kegiatan di Semelagi, kemudian Bu Hajah Nana juga ada kegiatan di Sekip Lama. Jadi kami diberikan amanah oleh Pak Wakil Ketua Pak Haji Bujang untuk mungkin memenuhi undangan ini. Semoga apa yang diniatkan juga dihajatkan daripada keluarga besar MTP IPHI Kota Singkawang dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian juga dari PD IPHI Kota Singkawang sangat mengapresiasi daripada kegiatan ini dalam rangka untuk mentadabburi daripada ayat-ayat Al-Quran. Tadi disampaikan oleh Bu Yuni berkaitan dengan bagaimana selain kita membaca ayat yang notabene-nya adalah Arab, kita juga bagaimana mungkin terjemahannya. Nah, jadi lebih penting lagi bagaimana dapat kita aplikasikan. Dan lebih utama lagi bulan ini adalah bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini sering dilupakan manusia.
Jadi namanya Sya'ban itu adalah merupakan jalan yang mendaki yang memang di dalam hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwasanya bulan Sya'ban ini terpapit di antara dua bulan besar. Bulan Rajab sebagai Ashurul Hurum, bulan yang dihormati, bulan terakhir daripada 4 bulan yang haram. Kemudian juga bulan Ramadan lebih mulia lagi. Dan bulan Sya'ban ini adalah merupakan sebagai warming up, sebagai pemanasan dalam rangka kita untuk persiapan Syaidul Syuhur bulan Ramadan. Jadi makanya di antara keistimewaan bulan Sya'ban yang juga memang di dalam hadis disebutkan, kita diperintahkan untuk banyak-banyak melakukan puasa sunnah khususnya. Jadi di antara puasa yang Rasul itu adalah katakanlah mungkin sebulan penuh. Jadi bukan sebulan penuh tapi hampir sebulan penuh. Jadi setelah puasa Ramadan, kemudian juga memang yang Nabi selalu ajarkan, jadi itu adalah bulan Sya'ban. Lebih-lebih lagi di bulan Sya'ban ini adalah catatan amal itu diangkat, sehingga di dalam hadis Nabi, di dalam akhir hadis tersebut, jadi ingin bahwasanya catatan amal itu, kata Nabi, itu ketika dia sedang berpuasa. Jadi maka daripada itu kesempatan kita untuk tidak melupakan bulan Sya'ban yang penuh dengan keistimewaan, yang penuh dengan keberkahan. Bulan Sya'ban ini juga wahyu diturunkan daripada wahyu diturunkan berkaitan dengan puasa. Jadi turunnya wahyu puasa Ramadan itu adalah pada bulan Sya'ban. Berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu juga di bulan Sya'ban. Al-Baqarah 144, wa nara taqallub wa wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka satrul Masjidil Haram. Jadi itu menandakan bahwasanya Allah itu tidak terikat dengan waktu dan juga tidak terikat dengan tempat. Artinya kita menyembah bukan ke Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Aqsa, tapi menyembah kepada Allah. Kemudian juga di bulan Sya'ban kita mintakan untuk banyak-banyak bersolawat. Jadi dengan adanya kita khataman ini, selain mentadabburi daripada ayat-ayat Allah berupa ayat-ayat Al-Quran, dan juga bagaimana kita banyak mengamalkan amal soleh, baik itu berupa sholawat di dalamnya, dan juga mungkin kita ada mungkin puasa dan seterusnya. Jadi di dalam hadis disebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi yang sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi dengan khataman ini adalah lebih-lebih dapat kita mengaplikasikan. Jadi